the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay. Morning, Mr. Ali. Morning, how are you, I'm fine, thank you. Mas Ilham? Yes, Mas Ilham sudah ini tadi pagi sudah sholat Id? sudah dong. Oke, saya sholat Id di Masjid Ihsanul Ulum. Mana itu, Mister? Ya di Jember aja. Saya nggak kampung hari ini karena aku di Jember juga banyak kesibukan. Konten apa hari ini, Mister? Kontennya hari ini I will talk about kurban. Oh, Karena topiknya itu menyesuaikan dengan Hari Raya Idul Adha itu identik dengan Hari Raya Kurban. kok bisa sih, Mister? Idul Adha kok berkaitan dengan kurban? Oh, itu ceritanya tentang sejarah Idul Adha itu diambil dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi korban itu kisah Islami yang religius yang memang perintah dari Allah, yaitu Ibrahim di apa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, yaitu Nabi Ismail suruh menyembelih. Tapi sebetulnya itu ujian yang maha dahsyat buat Nabi Ibrahim, mau nggak ngikuti perintah Allah gitu. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim mau disembelih, pada saat dia mau menyembelih, Allah menurunkan domba ya untuk pengganti Nabi Ismail, dibawakan oleh malaikat ya. Oke. Jadi itu ceritanya seperti itu. Jadi intinya ujian ya buat ini Nabi Ibrahim dan Ismail. Ternyata berhasil melampaui ujian itu. Saya ada pertanyaan lagi, Mister. Apa? Kurban itu menurut Mister Ali bagaimana? Korban menurut saya yaitu itu tentang ini sih tentang keikhlasan hati kita yang memang sudah mampu berkorban, ya kita berkorban ya. Kalau misalnya mampu sapi ya kan, domba ya domba. Kalau mampunya kambing ya kambing. Kalau sampean mampunya apa? Mampunya ayam, Mister. Ayam, oke. Nggak apa-apa kalau memang mampunya ayam ya ayam. Karena memang situasinya kan itu juga nggak ada paksaan, juga keikhlasan hati kita untuk melaksanakan itu. Itu perintah Allah ya. Saat kita masih merasa bisa tetapi yang muda telah tiba. Selamat Idul Adha untuk yang hari kemarin dan yang hari ini. Saya suka banget ya kan. Hari kemarin saya juga ikut berkorban. Tapi hari kemarin itu ikut syarikat kurban. Syarikat kurban. Iya, Apa itu, Mister? syarikat korban itu korban yang kayak patungan gitu. Jadi sapi satu yang besar gitu untuk orang 7. Bisa juga orang 6, bisa juga orang 5 ya. Yang tahun kemarin saya ikut di masjid sini, Masjid Nurus Solihin, yaitu untuk orang 5 atau 6, aku nggak tahu. Yang jelas aku ikhlas menyerahkan untuk korban di sana.
Terus sebelumnya itu selalu saya ikut kampus ya, di kampus karena saya apa namanya bekerja di berbagai institusi dan apa namanya tidak cuma satu institusi. Setiap tahun saya korban cuma pindah-pindah ya. Yang penting saya keikhlasan saya untuk melakukan itu dan beramal soleh ya kan, melakukan berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan tidak ada niat riak di sana. Jadi dan hari ini tadi sebelum syuting saya sudah apa namanya menikmati daging sate. Oh, Sate kambing juga sate sapi. sapi ya. Wow, nyaman ya. Aman. Ya kan. Sampean belum ya? Belum, Mister. Oke, jadi ayam aja masih ya. Ya, Oke, sabar ya kan. alhamdulillah. Nanti mungkin ada yang ngirimi sate, sampean terima Ya, ya. amin. Oke. Dan hari ini juga banyak kebahagiaan dari berbinar-binar dari wajah-wajah tetanggaku yang apa namanya yang mereka pada dapat bungkusan-bungkusan dari masjid, ada yang dari musola, ada yang dari kampus, yaitu daging-daging kurban ya. Karena tetanggaku juga banyak yang berhak mendapatkan itu ya. Oke, ada juga yang menolak karena memang eh, memikirkan faktor usia ya, faktor usia. Aku udah tua, aku sendirian, anakku nggak ada, aku nggak nerima itu gitu. Aku takut jadi apa itu penyakit apa? Kolesterol kayak gitu ya. Ya. Yang macam-macam penyakit yang sudah tua. Hmm. Ya, jadi intinya korban itu adalah kedermawanan kita juga diuji ya. Nggak harus kita ada pamrih, nggak harus kita ada apa namanya sedikit ria. Aku korban ini, gitu kan. Terus kadang diekspos di media kayak gitu. Ini saya korban beli sapi 1 juta, 100 juta, 200 juta kayak gitu-gitu ya. Dan mudah-mudahan itu cuman sebagai apa ya pemicu untuk yang lainnya bisa melakukan seperti itu ya kan, karena orang kaya juga banyak yang tapi dia untuk lalai akan korbannya. Artis-artis itu mudah-mudahan mereka juga tidak apa namanya tidak itu tidak ria ya. Terus saya dapat ini apa percikan hati kurban ya pada saat kurban. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim adalah punya Ismail. Ismail kita adalah sesuatu yang kita sayangi dan pertahankan di dunia ini. Bisa harta, bisa jabatan, bisa gelar, dan ego kita. Jadi orang itu, ya ego itu kadang-kadang dikedepankan seperti itu. Dan Ibrahim tidak diperintahnya untuk membunuh Ismail, melainkan hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikan. Jadi anakku, aku sayang anakku ya kan. Meskipun dia seorang nabi, seorang rasul ya kan, diperintah nggak mau sama Allah ya kan. Padahal itu untuk apa ya? Yaitu tadi apa namanya hanya sebagai dia patuh apa enggak seperti itu ya. Jadi membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail atau yang lainnya karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Anak Master Ali milik Allah ya kan, harta yang Master Ali punya milik Allah dan akan kembali ke sana dan enggak tidak akan dibawa mati ya kan. Ya, Iya. Oke, Mas Ilham belum menikah ya, belum. karena masih apa usia berapa? Usia 17. Iya, usia berapa? 17 tahun. 17 tahun ya, usia usia yang masih muda sekali Hmm. ya. Oke, terus saya juga namanya lihat di banyak channel-channel YouTube tentang kajian-kajian kurban. Oke, untuk seputar kurban juga
apa namanya, banyak channel-channel yang sudah mengupas tentang itu. Di sini ada kajian full tentang kurban oleh itu siapa, Gus Miftah ya. Nanti untuk pemirsa yang lain bisa nonton di channelnya Gus Miftah. Selanjutnya, benarkah orang yang belum akikoh tidak boleh korban? Ini oleh Buya Yahya ya. Selanjutnya ada juga Ustadz Dasat Latif yang membahas tentang kurban dan hikmahnya. Selanjutnya ada juga Ustadz Abdus Somad kupas tuntas tentang kurban ya. Jadi banyak dari apa namanya channel-channel tentang itu memang disampaikan oleh para ahlinya, para ustadz-ustadz kondang yang memang beliau sudah punya ilmunya untuk itu. Terus di sini ada sahabat saya juga Ustadz Adi Hidayat ya, UAS ya. Kalau tadi UAH di sini ya. Kalau tadi Ustadz Abdul Somad singkatannya UAS ya. Ini UAH, yaitu hukum kurban dan menurut 4 mazhab ya itu. Terus ada lagi dari Ustadz Abdul Somad lagi dahsyatnya pahala dan keutamaan ibadah kurban. Terus ada lagi Abdul Somad lagi tanya jawab spesial Idul Adha dan kurban. Itu yang saya lihat dari channel-channel yang tadi sudah saya baca sekitar saya lihat dan saya baca juga kan ada literasinya di sampingnya gitu. Sudah tak baca, menarik sekali tentang korban. Juga ini ada juga pahala dan kebutuhan berkurban di hari raya Idul Adha oleh siapa ini? Yang ini siapa? Kiai Haji siapa gitu ya? Ustadz Khalid Iya, Ustadz Khalid. bahasa lama. Iya, nggak kelihatan saya. Ya udah, pokoknya itu ustadz-ustadz yang keren. Mereka ini tentang ini apa namanya mengupas tuntas tentang kurban. Oke, itu tadi cerita tentang korban dan saya berharap sebelum saya berharap saya mau mendoakan para viewer. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Iya. Mr. Ali sudah berkurban, Mister? Oh iya iya. Tadi udah ditanyakan apa belum? Belum ya? Oh belum ya. Untuk hari ini saya ikut syarikat korban lagi tapi di kampus ya. Saya nggak ikut sampor ya kan, tapi saya sudah dikirimin bagian saya 5 ini paket ya. Sudah tak makan satenya ya. Jadi yang kemarin ikut syarikat korban di RT kampung sini, yang sebelumnya itu kambing, yang sebetulnya sebelumnya lagi juga kambing ya. Ya pokoknya tiap tahun meskipun dikit-dikit saya tetap ini ya karena ini berbagi sedikit-sedikit untuk korban ya. Terus apalagi ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Habis ya. Ya. Oke, sebelum saya mengakhiri ini saya apa namanya konten saya cuman berpesan atau berdoa kepada semua viewer ya, mudah-mudahan badan kamu semua sehat terus, punya uang banyak dan barokah, dan pikiran kamu tenang, rumah tanggamu aman, anak-anakmu sukses mencapai cita-citanya. Yang terakhir, berkorbanlah jika sudah ada yang engkau korbankan. That's all about talking about kurban. See you next time with the same channel.